Jadi lurusnya lisan akan berpengaruh terhadap lurusnya hati akan berpengaruh terhadap lurusnya keimanan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-asya'a faqaddaraha taqdira wa sawwara syakla al-insani taswira wa ja'alahu sami'an basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad alladzi arsalahu Allahu ila kafatil khalqi basira wa nadhira, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin pemirsa TVmu Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa bersama saya Dadan Ramadan. Pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai 3 makna keberuntungan. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir suatu hari menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Uqbah ini menyampaikan satu pertanyaan yang singkat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apakah makna keberuntungan? Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang handal. Rasulullah SAW adalah pentarbiyah yang luar biasa. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang apa makna keberuntungan, Rasulullah tidak lantas kemudian menyampaikan bahwa keberuntungan itu adalah begini dan begitu. Rasulullah lebih senang memberikan kail, memberikan umpan, memberikan pancingan dibandingkan memberikan ikan. Sehingga ketika sahabat Uqbah bertanya, maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan 3 program. Ketika ditanyakan man najah, apa arti keberuntungan, maka Rasulullah SAW menjawab, amlik alaika lisanak wal yasaka baituk wabgi ala khati'atik. Yang pertama adalah hendaknya kau menguasai, mengendalikan lisanmu. Yang kedua, hendaknya rumahmu, tempat tinggalmu, melapangkan dan meluaskanmu. Dan yang ketiga, hendaknya kau menangisi setiap kekeliruan yang pernah kau lakukan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, pemirsa TVmu Bandung dimanapun berada. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar mampu menjadi seorang muslim yang pandai menjaga lisan kita. Amlik alaika lisanak. Lisan kita harus dijaga, jangan sampai kemudian keluar kata-kata yang akan membuat orang lain tersakiti, membuat orang lain terzalimi, membuat orang lain tersinggung, sampai kemudian memunculkan persoalan-persoalan yang tak penting gara-gara kita tidak mampu menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan pernah lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai kemudian hatinya lurus. Wala yastaqima qalbu, dan tidak akan pernah lurus hati seorang hamba hatta yastaqima lisanuh, sampai kemudian lisannya lurus. Jadi lurusnya lisan akan berpengaruh terhadap lurusnya hati akan berpengaruh terhadap lurusnya keimanan seseorang. Jadi yang pertama, ketika ditanyakan apa makna keberuntungan, maka Rasulullah SAW menyampaikan program, kalau Anda ingin beruntung tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat, maka harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Amlik alaika lisanak. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wal yasaka baituk. Hendaknya rumahmu, tempat tinggalmu menjadi sesuatu yang melapangkanmu, membuatmu menjadi luas. Nah, ini muncul pertanyaan. Apakah rumah kita harus seluas lapang bola? Harus setinggi apartemen yang sekian puluh tingkat? Tidak. Yang dimaksud dengan rumah yang luas, rumah yang lapang adalah rumah yang satu, senantiasa dibacakan tilawah Al-Quran di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, wa innal baita la yutsla fihi al-Quran fayatara li ahli sama kama tataran nujum li ahli al-ard. Satu rumah yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka akan disaksikan oleh penghuni langit sebagaimana bintang disaksikan oleh penghuni bumi. Sangat indah sekali. Jadi rumah kita
Ketika sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu akan menjadi satu tempat yang akan membuat penghuninya menjadi lapang, membuat penghuninya menjadi diluaskan hatinya. Kemudian yang kedua adalah bahwa rumah yang akan membuat kita lapang, rumah yang akan membuat kita menjadi luas adalah satu rumah yang di dalamnya para penghuninya selalu melakukan aktivitas fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayah berlomba dengan ibu, ibu berlomba dengan ayah, ayah ibu berlomba dengan anak-anak. Satu rumah berlomba dengan tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Masya Allah. Jadi begitu itu dilakukan, maka itulah rumah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai rumah yang lapang, sebagai rumah yang luas bagi penghuninya. Kemudian yang ketiga, rumah yang lapang, rumah yang luas itu adalah rumah yang di dalamnya selalu ada aktivitas tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Para penghuninya selalu saling berwasiat dalam kebaikan, selalu berwasiat dalam kesabaran. Hadirin wal hadirat pemirsa TVMU Bandung dimanapun berada, yang ketiga yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan Uqbah bin Amir, Rasulullah mengatakan, waggi ala khati'atik, hendaknya kau menangisi kekeliruan, kesalahan, kealfaan yang pernah kau lakukan. Poin yang ketiga ini mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan ruang taubatan nasuha. Bagaimana kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengingat-ingat kesalahan yang pernah kita lakukan, kemudian stop, tidak dilakukan lagi, kita sesali, kemudian ganti dengan kebaikan-kebaikan. Kita mengenal sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Hurairah menangis. Abu Hurairah menangis ketika membaca surat At-Takwir ayat 1. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Jadi membayangkan situasi hari kiamat, matahari yang menjadi sumber kehidupan tiba-tiba digulung. Betapa Abu Hurairah ketakutan, khawatir amal ibadahnya selama ini belum mampu mengantarkan pada surga yang Allah janjikan. Menangisi kekeliruan, menangisi kealfaan, menangisi kehilafan yang pernah dilakukan, kemudian mentaubati semua itu. Kita juga mengenal siapa Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang dermawan, seorang sahabat yang paling dermawan, seorang sahabat yang menguasai Al-Quran. Sama, beliau pun menangis terseduh-seduh ketika mendengarkan surat Al-Muzammil ayat 12 dan 13. Menggambarkan bagaimana situasi hari kiamat, yang kemudian menggambarkan betapa sangat menyedihkannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Abdurrahman bin Auf khawatir amal ibadahnya, kedermawanannya belum mampu mengantarkan pada surga yang Allah janjikan. Hadirin wal hadirat pemirsa TVMU dimanapun berada, 3 poin ini menjadi bahan renungan, bahan refleksi bagi kita sebagai seorang mukmin untuk senantiasa mampu mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, kita pandai-pandai menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, kita hendaknya melapangkan, meluaskan rumah kita dengan 3 program tadi. Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran di rumah, kemudian melakukan aktivitas fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan, kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebaikan, saling berwasiat dalam kesabaran. Dan yang terakhir, kita nikmati, kita manfaatkan, kita maksimalkan ruang taubatan nasuha. Kita tangisi kehilafan yang pernah kita lakukan, kita taubati kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan, kemudian stop, tidak kita ulangi lagi, kita bertobat, dan kemudian kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh terbaik, yang mudah-mudahan itu menghapuskan kekeliruan yang pernah kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu dimanapun berada, demikian poin-poin terkait dengan makna keberuntungan yang ditanyakan oleh seorang Uqbah bin Amir, yang kemudian Rasulullah SAW meresponnya dengan 3 program yang tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita mampu mengimplementasikan 3 pesan Rasulullah SAW tadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, nasru minallah fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.